Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah pagi ini Tuhan, kami mau buka hati, mau buka rema kami, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini, semua boleh berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya hari ini adalah Tahu yang Gompal. Ayatnya saya ambil dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kejadiannya, satu kali saya dan keluarga lagi makan malam, dan waktu kita makan malam tuh, sistemnya kita ngambil dulu kan, kita comot, nanti baru diproses sama si abangnya gitu kan. Nah, waktu itu saya mau ambil satu tahu, terus suami saya ngomong gini, jangan ambil tahu yang itu gitu kan. Terus saya nanya, emang kenapa? Kamu ambil yang bawah katanya. Soalnya yang kamu mau ambil itu gompal katanya. Terus saya refleks bercandain balik, saya bilang, karena tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan aja, saya bilang gitu. Pas saya lagi ngomong gitu, saya dapat itu bahan gitu kan, dapat deh judul tahu yang gompal. Mungkin kita sering melihat tahu gompal ini seperti diri kita. Diri kita itu mungkin ada yang gompal, entah dosa kita, perbuatan kita yang menyakiti, perkataan kita yang membuat orang lain jatuh. Nah, tahu yang gompal itu biasanya kita kalau ngelihat atau kita kalau ke pasar atau kemana kita lihat tahu udah gompal, kita nggak mau, kita mau yang utuh gitu kan, yang cakep, yang mulus gitu. Terus biasanya tuh dijual lebih murah atau bahkan dibuang. Bisa diartikan dengan kita merasa seperti tahu yang gompal, kita merasa aku nggak layak nih, kita merasa ya banyak yang gompal dalam hidup aku nih gitu. Tapi tahu nggak? Tahu yang gompal di tangan koki yang agung, Tuhan Yesus, tahu gompal itu bisa menjadi sangat lezat, sangat enak dan sangat mahal karena diolah oleh koki yang paling master. Poinnya adalah satu, kekurangan kita bukanlah akhir dari nilai diri kita. Tahu yang gompal tetaplah tahu, proteinnya tidak hilang. Gizinya tidak berkurang, hanya karena bentuknya saja yang tidak presisi. Terkadang dunia itu sering menilai kita dari penampilan dan kesuksesan kita. Kemasan kita nih, covernya kita. Tapi Tuhan jauh melihat sampai ke dalam isi hati kita. Jangan biarkan gompalmu itu atau kelemahanmu membuat kamu menjadi tidak berharga. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna kok. Dia memanggil orang yang mau dibentuk. Yang kedua, kegompalan itu menjadi celah bumbu, yaitu kasih karunia Tuhan. Tahu yang mulus dan terlalu licin pun terkadang sulit meresap bumbu sampai ke dalam. Kalau kita ibu-ibu nih kita tahu nih ya, kalau masak kita mengolah, kadang kalau tahunya memang terlalu bagus juga memang susah ya kan, kayak tahu Jepang gitu ya. Tahu Jepang tuh kan terlalu licin gitu, untuk diolah tuh agak sulit gitu. Namun bagian yang gompal atau permukaan yang kasar dan terbuka itu justru membuat jalan tercepat dia meresap bumbu yang kita berikan. Acap kali kesombongan membuat hati kita menjadi licin nih, seperti tahu yang licin dan keras, sehingga firman Tuhan itu sulit untuk kita resap. Namun melalui penderitaan atau kekurangan si gompal ini, hati kita menjadi terbuka. Disitulah kasih karunia Tuhan meresap lebih dalam ke dalam hidup kita. Mengubah karakter kita menjadi lebih sabar, rendah hati, dan bijaksana. Yang ketiga, gompal yang menyelamatkan atau kedaulatan Tuhan. Ada satu ilustrasi, seorang penjual tahu sebelum dia berangkat, dia berdoa, Tuhan berkatin usaha tahuku hari ini supaya laku, ludes, terjual semua. Tapi ketika di tengah perjalanan si tukang tahu itu jatuh dan semua tahu itu masuk ke dalam selokan dan itu nggak bisa dijual. Si tukang tahu menjadi marah.
Tuhan, kan aku tadi udah berdoa, aku udah minta berkat supaya Tuhan berkatin aku, supaya dagangan aku hari ini lancar, diberkatin, laku, laris, dan ludes. Tapi kenapa aku jadi jatuh di tengah jalan? Waktu dia sambil bersungut-sungut jalan, dia mau arah pulang, ternyata dia dengar kabar. Arah dia jalan ke depan, di pasar, ternyata ada satu kecelakaan besar yang terjadi. Jadi karena Tuhan buat dia jatuh dan tahu-tahunya itu menjadi rusak dan dia tidak pergi ke pasar, jadi dia terselamatkan. Kalau coba bayangin kalau dia nggak jatuh, dia ada di pasar, dia akan menjadi korban kecelakaan tersebut. Seringkali kita menyalahkan Tuhan atas segala kejadian buruk yang menimpa kita, atau rencana yang berantakan di dalam hidup kita. Padahal kegompalan yang kita alami mungkin adalah cara Tuhan melindungi kita dari bahaya yang lebih besar atau mengalihkan kita ke rencananya yang lebih indah. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan malu dengan keretakan atau kekurangan saudara. Jadilah tahu yang gompal, yang rendah hati. Izinkan dan biarkan bumbu-bumbu kebenaran Tuhan meresap melalui luka-luka yang sedang kita hadapi. Sehingga hidup saudara mengeluarkan aroma dan rasa yang sedap bagi sesama. Pagi ini, kegompalan apa dalam hidup saudara yang selama ini saudara keluhkan? Maukah saudara mengizinkan Tuhan memakai kekurangan itu, memakai kegompalan itu untuk menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kegompalan yang dalam hidup kami. Mungkin kami merasa sakit, kami merasa teraniaya, kami merasa kurang, kami merasa bau, kami merasa jijik dan apapun. Tapi Tuhan, pagi ini dengan segala kegompalan itu kami mau izinkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidup kami melalui kegompalan kami. Biarlah Tuhan kegompalan-kegompalan yang ada dalam hidup kami boleh meresap setiap firman-Mu, boleh meresap segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai detik ini kami hidup di dalam kegompalan, Tuhan masih sertai kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.